Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Yusuf Saputra dengan NIM 152-172. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang pembahasan tentang alur pembuatan undang-undangan. Yang pertama, poin pertama ialah undang-undang atau disingkat dengan UU. Adalah salah satu bentuk dari apa yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, undang-undang merupakan salah satu produk hukum yang dibentuk bersama antara DPR dengan Presiden untuk undang-undang tertentu. Dapat melibatkan seperti Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dan pada poin ketiga, kita membahas tentang secara garis besar proses dan tahapan pembentukan undang-undang terbagi dalam 5 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua penyusunan, yang ketiga pengesahan, dan yang keempat pengundangan. Baiklah, kita masuk ke alur pembuatan undang-undang. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang ini merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya, di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang RUU kemudian dibahas lebih lanjut oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Baiklah, di sini kita membahas tentang proses pembuatan undang-undang. Di sini ada 13 bentuk undang-undang atau juga proses pembuatannya. Yang pertama ini adalah sebuah RUU yang bisa berasal dari Presiden, DPR, ataupun DPD. Dan yang kedua adalah RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Dan yang ketiga adalah RUU kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau juga prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Dan yang keempat adalah RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk RUU Agrari, Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. RUU penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi undang-undang serta RUU pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Dan poin kelima di sini ada pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. Dan yang keenam, poin keenam di sini ada di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui atau juga tidak disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Dan pada poin ketujuh ini, jika disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Yang ke-8 di sini, pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi atau rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Yang ke-9 sini adalah pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses pendapatan mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pertanyaan dipersetujukan untuk penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilkannya. Pada poin ke-10 sini tentang pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi menyampaikan laporan tentang proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1, pernyataan persetujuan dan penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapatan akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilkannya. Pada poin ke-11 ini membahas tentang bila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintahan maka kemudian diserahkan ke presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam undang-undang ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Yang ke-12 di sini membahas tentang dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi dan wajib diundangkan. Dan sini poin terakhir yang ke-13,
Setelah diundangkan, DPR melakukan penyebarluasan undang-undang. Undang-undang tersebut melalui media cetak maupun elektronik. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR pemerintahan pada setiap tahap proses pembentukan undang-undang. Baiklah, itulah hasil pembahasan atau juga pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah, inilah hasil pembahasan atau juga materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.